untuk higien sanitasinya, terus untuk pengaturan dari tata geraha atau dari aturan sarana produksinya itu lebih spesifik lagi. Nah, kita langsung yang penting kita belajar dulu apa itu PIRT. Nah, di sini sanitasi itu adalah upaya pencegahan terhadap kemungkinan bertumbuh dan berkembang biaknya jasad renik, pembusuk, dan patogen dalam makanan, di mana minuman atau peralatan bangunan yang dapat merusak pangan dan membahayakan manusia. Nah, higien itu segala usaha untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan secara individu. Nah, sumber kontaminasi dari sarana itu ada sumber kontaminasi dari pekerja, dari hewan, dan lingkungan dari sarananya. Kalau di pekerja, apa sumber kontaminasinya? Ibu bisa lihat di sini digolongkan dari pekerja itu kontaminasinya bisa dari tangannya pekerja, bisa dari rambut, mulut, hidung, mata, dan organ pembuangan lainnya. Nah, kontaminasi itu bisa terjadi melalui adanya sentuhan, pernapasan, bersin, dan batuk. Selanjutnya terjadi selama pengolahan atau pengepakan, persiapan, dan penyajian dari produknya. Dilanjutkan atasi dengan praktek sanitasi yang baik, dan pekerja sakit tidak boleh masuk. Nah, untuk menghindari terjadinya kontaminasi dari pekerja ini, makanya dibutuhkan Bapak Ibu itu pada saat proses produksi menggunakan APD. Pernah dengar APD? Nah, APD apa aja Ibu? Semek, terus sarung tangan kalau dia berhubungan dengan produknya, masker karena nanti kalau lewat pernapasan, bersin maupun batuk itu produknya bisa terkontaminasi. Apalagi Bu? Rambut kalau dia tempat kerjanya sarananya mungkin dia licin biar bersih. Tutup kepala karena ada hubungannya dengan rambut. Kalau rambutnya terbuka, barangkali pada saat proses pengolahan pangan itu bisa rambutnya jatuh tanpa terasa. Terus kalau bapak ibu biasanya, kalau bapak-bapak tuh biasanya kalau itu merokok, nah itu nggak boleh ya Bu. Terus pada saat pengolahan pangan juga nggak boleh sambil makan minum. Jadi kalau mau makan minum itu keluar di tempat di luar, terus jangan di pengolahan. Maksudnya apa? Untuk menghindari terjadinya kontaminasi ke produknya Bapak Ibu. Nah, di sini kita melihat tangan seorang pekerja kenapa bisa mengkontaminasi produk. Itu bisa dilihat kulit, jari, kuku, dan perhiasan. Untuk ibu-ibu yang perhiasannya banyak, kalau pada saat mau memproses produksi, perhiasannya disimpan dulu. Pernah kerja cincin sama jangan pakai ini kalung dulu untuk menghindari adanya kontaminasi. Nah, jari dan kulit kontak dengan sumber kontaminasi, kuku juga salah satu sumber kontaminasi. Karena kuku yang panjang biasanya tempat sumber penyakit kuman. Nah, hindari garuk-garuk. Serta atasi dengan cuci tangan menggunakan sabun. Perhiasan harus dilepas. Ibu pernah dengar cuci tangan pakai sabun? Berapa langkah Ibu? 6 langkah ya. Ya. Mungkin kalau Bapak Ibu itu mungkin kalau di kesehatan nggak tahu ya. Tapi ini saya coba memperagakan untuk mengingatkan saja biar Bapak Ibu cuci tangannya sesuai. Jadi diambil sabun nanti kayak gini, ya. Setelah itu di punggung tangannya dibersihkan. Setelah itu sela-selanya, setelah jarinya. Nah, setelah itu di sini. Setelah itu ininya, ya. Jadi tangannya semua dapat. Karena apa? Untuk menghindari adanya kontaminasi. Nah, cuci tangannya jangan pakai air aja, tapi harus ada sabunnya juga. Itu untuk sebagai disinfektan untuk mematikan bakteri. Nah, perhiasan harus dilepas. Nah, rambut itu ada bakterinya Ibu. Kulit juga ada bakteri Staphylococcus. Di mana pekerja yang pegang rambut cuci tangan, terus dipakein tutup kepala seperti tadi yang sudah disampaikan. Terus mata,
Sebenarnya mata bebas dari bakteri, tapi infeksi di mata dapat terjadi kontak dengan bulu mata. Kadang ada yang jatuh bulu matanya ya, nah itu bisa. Makanya kadang kalau di produknya Bapak Ibu kadang makan dapat bonus rambut atau bulu mata ya biasanya. Nah, pekerja yang memegang mata mungkin dapat menyebabkan kontaminasi juga. Nah, mulut, berbagai jenis bakteri kontaminasi itu bisa melalui ludah atau percikan. Makanya Bapak Ibu pada saat proses produksi juga nggak boleh sambil ngobrol, karena apa? Biasanya barangkali ada percikan ludahnya, itu kan juga sumber bakteri. Nah, gosok gigi mencegah akumulasi bakteri dan mengurangi kemungkinan terjadinya kontaminasi. Nah, hindarkan bersin, batuk, dan merokok. Nah, di hidung, hindarkan bersin dan hindari tangan dari sentuhan hidung. Yang pegang-pegang hidung harus cuci tangan, karena kadang di situ kan hidung juga ada bakterinya. Jadi Ibu kalau mau lagi proses produksi, apapun yang dilakukan itu harus cuci tangan. Organ pembuangan, sumber di sini ada Salmonella Shigella, Staphylococcus fecalis, harus dicuci dengan sabun sebelum menangani pangan. Nah, kontaminasi yang kedua yaitu biasanya dari hewan. Nah, di sini hewan peliharaan, kucing, anjing. Kalau kita nanti pas ada proses produksi, diusahakan Bapak Ibu itu jangan ada hewan peliharaan di sini. Kemudian yang saya hormati ini selaku penanggung jawab kegiatan pada hari ini dan teman-teman mendukung terselenggara acara ini. Ada beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Jadi alhamdulillah ini pesertanya banyak 70 lebih ya. Biasanya kemarin rekor nggak nyampe 50. Jadi kayaknya tanggung, karena PKP ini adalah suatu yang wajib ya, yang wajib sesuai dengan komitmen dari Bapak Ibu sekalian dalam hal perizinan IATP. Kalau dulu sebelum ada aturan OSS, PKP ini diselenggarakan sebelum proses PIRT dirilis atau dikeluarkan. Tapi sekarang bisa PIRT dulu keluar setelah proses OSS, itu dokumen dinyatakan lengkap, kemudian SPPIRT bisa keluar, bisa dicetak. Itulah kemudahan yang Bapak Ibu bisa rasakan dengan adanya mekanisme atau sistem teknologi informasi. Jadi teknologi informasi digunakan untuk memudahkan proses perizinan. Namun demikian, ada komitmen yang harus dilaksanakan setelah izin keluar. Penyuluhan keamanan pangan. Jadi unsurnya apa saja penyuluhan keamanan pangan? Yang pertama adalah higien sanitasi. Higien sanitasi ini harus benar-benar diperhatikan, karena syarat suatu produk itu bisa layak itu dikonsumsi adalah dari bahan bakunya, kemudian dari prosesnya dan hasil akhirnya tetap dapat mempunyai nilai nutrisi ya. Kemudian dari prosesnya itu ada unsur sarana itu ada tempat. Kemudian prasarana itu alat-alat yang digunakan. Contoh misalnya kalau masak ya berarti pakai gendang, kemudian kalau menggoreng ya pakai wajan, kemudian yang ketiga juga lingkungan sekitar tempat proses produksi. Jadi yang pertama adalah bahan itu harus selektif, karena ke depan nanti ada syarat halal, tapi syarat belum ada syarat halal.
Karena kita kan bisa dikatakan 90% muslim, jadi nanti akan dipersyaratkan buku. Tapi sekarang masih belum. Dari bahan baku, kemudian 4 tadi ya, dan proses itu harus memenuhi bibit sanitasi. Nah, setelah bahan dan sarana prasarana, kemudian orangnya. Nanti orangnya juga harus memenuhi ketentuan higien sanitasi, kebersihannya, kemudian sarana-sarana untuk menghindari terjadinya pertumbuhan bakteri atau jamur atau polutan. Polutan itu katakanlah debu, kemudian juga benda-benda yang lain yang bisa kemungkinan jatuh misalnya dari atap atau dari dinding. Itu yang perlu diperhatikan dari higien sanitasi. Namun demikian, untuk hari ini sepertinya untuk materi higien sanitasi lebih banyak sekali acara Pak, sehingga nanti bisa disampaikan materi mungkin dipelajari dari baca-baca. Sudah ada pos asal pretest belum Pak, nanti post aja. Oh enggak, berarti sebenarnya kalau PKP itu kan ada pretest sama post-test. Pretest itu sebelum dilaksanakan penyuluhan, kemudian nanti post-test itu setelah dilaksanakan penyuluhan untuk melihat hasil dari penyuluhan, kemudian penyerapan dari Bapak Ibu sekalian terhadap materi-materi yang disampaikan.